Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Azhar yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, terutama dua nikmat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat ini banyak dilalaikan oleh manusia. Disebutkan dalam hadis, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal farah. Dua nikmat yang manusia itu tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang atau waktu luang. Kita telah diberikan dua nikmat ini. Kesehatan telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, begitu juga umur panjang, sehingga kita memiliki waktu untuk melaksanakan kewajiban kita di Jumat hari ini. Mudah-mudahan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, di mana Allah memerintahkan kita untuk selalu memperbaiki ketakwaan kita. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali berada dalam keadaan menjadi seorang muslim. Maka kita diperintahkan untuk mempertahankan keislaman kita sampai nantinya maut menjemput kita, dan inilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memperbaiki amalan, dengan terus memperbaiki ibadah, dengan terus memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yang nantinya akan memegang syafaat yang besar, yaitu syafaatul uzma. Beliau juga yang menjadi sayyidnya para nabi, penghulu para nabi. Beliau juga yang telah memberikan kita suri tauladan dan tuntunan yang baik untuk kita beragama, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada istri-istri beliau yang tercinta, kepada para sahabat yang dimuliakan, yaitu khulafaur rasyidin dan para sahabat radhiyallahu anhum yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau, dan juga mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimatikan juga dalam keadaan berada di atas sunnah beliau. Di hari Jumat yang penuh bahagia ini, kita telah berada di pertengahan bulan Ramadan, di hari ke-14 saking bulan Ramadan, di mana kita akan melewati nantinya penghujung atau akhir-akhir dari bulan Ramadan yang nanti kita akan lewati. Di dalam khutbah kali ini kami ingin ingatkan bahwa seharusnya kaum muslimin semakin akhir dia memasuki bulan Ramadan, harusnya grafiknya itu makin naik. Grafik dalam beribadah itu makin naik. Termasuk di sini semangat dia untuk menjalankan puasa, termasuk di sini semangat dia untuk menjalankan sholat malam, ibadah qiyamul lail, termasuk di sini
hari-harinya dia terus isi dengan zikir, hari-harinya dia terus isi dengan tilawatul Quran, dengan terus menambah hafalan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Karena demikianlah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, ay al-ashrul akhir min Ramadan, jika telah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang beliau lakukan, beliau lebih mengencangkan lagi ikatan sarungnya. Yang kedua, beliau lebih lagi menghidupkan malam-malam yang ada di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Lalu beliau juga bangunkan keluarganya untuk menghidupkan hari-hari atau malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, di penghujung bulan Ramadan, semakin kita melewati pertengahan dari bulan Ramadan, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang pertama, ibadah itu harusnya lebih semangat. Namun biasanya grafik kita awal itu naik, tengah-tengah itu turun, dan akhir itu makin turun. Seharusnya grafiknya tidaklah demikian, karena Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau lebih semangat lagi untuk mengisi malam-malamnya yang ada. Seharusnya kita juga adalah menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan, dan beliau dijadikan contoh dalam hal ini. Kemudian lihat beliau menghidupkan malam-malam yang ada. Artinya di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau lebih semangat lagi untuk menghidupkan malam-malam yang ada. Entah itu dengan lebih semangat lagi untuk sholat malam. Kalau kita terbiasa 11, masih boleh menambah lebih daripada 11. Kalau misalnya kita di malam-malam bulan Ramadan itu 11 rakaat, kita bisa tambah di akhir-akhir dari malam-malam yang ada, tambah lagi dengan 2 atau 4 rakaat, tambah lagi dengan rakaat yang kita mampu. Karena kesimpulan dari pendapat para ulama yang ada, jumlah rakaat qiyamul lail atau salat malam itu tidak dibatasi. Dan ini yang menjadi pendapat jumhur atau kebanyakan para ulama. Di antara dalilnya adalah Nabi SAW itu pernah ditanyakan tentang salat malam. Bagaimana cara melakukan salat malam? Ketika itu Nabi SAW tidak membatasi jumlah rakaatnya. Beliau mengatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu kali rakaat salam, kali rakaat salam. Di sini kalau dibatasi, tentu saja Nabi SAW akan batasi, tidak boleh lebih daripada 11 rakaat. Namun tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW membatasi sholat malam itu menjadi 11 rakaat. Maka semakin akhir dari bulan Ramadan, silahkan untuk menambah lagi sholat tahajud ketika kita itu bangun tidur. Atau ada yang melakukan i'tikaf di tengah malam atau di sepertiga malam terakhir, dia menambah lagi dengan sholat tahajud atau menambah lagi dengan sholat malam. Karena kesimpulan yang tepat, sholat malam itu tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan sholat malam itu terserah jenengan ingin melaksanakan dengan rakaat yang cuma 2 rakaat saja, atau jenengan ingin menambah lebih daripada itu, tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Ini yang beliau katakan, dan ini menjadi pendapat dari jumhur atau kebanyakan para ulama. Sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih semangat di akhir bulan Ramadan, lebih menghidupkan akhir-akhir bulan Ramadan dibandingkan dengan awal-awalnya? Satu kesimpulan yang bagus dalam hal ini, yang kita bisa gabung dengan hadis-hadis yang lainnya, kesimpulannya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang namanya amalan itu dilihat dari penutupnya. Yang namanya amalan itu dilihat dari penutupnya. Jadi akhir dari Ramadan kita itu bagaimana, itulah yang nanti jadi penilaian yang terakhir. Jadi bukan dinilai dari awal saja,
Bukan dinilai dari tengah-tengah, namun penutup kita itu seperti apa, khawatim kita, khotamnya, akhirnya itu seperti apa, itulah nantinya yang akan dinilai. Tentang hadis tadi, ada sebuah kisah yang menjelaskan tentang sesungguhnya amalan itu dinilai dari akhirnya. Ada seorang yang pergi berjihad. Orang-orang yakin bahwasanya dia pergi berjihad berarti sudah dapat jaminan penduduk surga. Namun Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, coba lihat orang itu. Orang ini adalah penduduk neraka. Orang-orang secara lahiriah, secara zahirnya itu menilai bahwasanya si A ini adalah penduduk surga karena dia ikut jihad. Namun Nabi SAW itu katakan, kamu lihat orang itu, orang ini adalah penduduk neraka. Maka ketika itu para sahabat heran. Kenapa sampai Nabi SAW itu bisa menyatakan orang ini sebagai penduduk neraka? Maka ketika itu ada sahabat yang membuntuti, ya, mengikuti dari belakang orang ini. Orang yang berjihad tadi. Sampai suatu ketika dia ternyata terkena senjata yang membuat dia itu terluka dan lukanya sangat-sangat parah. Dan ketika itu dia tidak tahan. Dia tidak tahan dengan tusukan senjata tadi. Maka ketika itu dia ambil pedang, kemudian dia menghunus, dia tusukkan pada dirinya. Akhirnya dia mati, alias dia mati bunuh diri. Maka akhirnya sahabat yang mengintai tadi, dia simpulkan, iya benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang namanya amalan itu dinilai dari akhirnya, penghujungnya itu seperti apa. Namun di sini bukan berarti kesimpulan kita mau beramal nanti di akhir-akhir saja, tidak. Kesimpulannya tidak seperti itu. Amalan yang paling bagus tentu kita jaga, kita jaga terus menerus. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lainnya, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ajak, amalan yang kontinu, amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun jumlahnya itu sedikit. Maka kalau kita mampu misalnya di luar bulan Ramadan mampunya sholat malam, kalih rakaat salam. Kita cuma mampunya 2 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat. Kita jaga ajak, kita jaga rutin, maka itu lebih baik. Daripada kita lakukan banyak namun habis amalan ketika itu, tidak ada amalan lagi seterusnya. Maka tetap dituntut amalan kita itu jaga rutin. Namun yang jelas paling akhir dari amalan kita itulah yang kita dinilai seperti itu, tidak dinilai dari awalnya. Karena kalau dari awal orang-orang sudah tahu bahwasanya itu amalan yang semangat. Di awal Ramadan kita sudah tahu itu adalah amalan yang semangat. Namun grafiknya itu makin turun kalau di tengah-tengah kita. Namun kita akan mendapatkan penilaian jika amalan tersebut itu dinilai dari akhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari khutbah pertama tadi, hendaklah semakin akhir dari bulan Ramadan kita semakin semangat untuk menambah amalan soleh kita. Mumpung bulan ini pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, dan setan-setan yang besar itu diikat, maka kita akan semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Lalu amalan yang kami sarankan untuk bisa ditambah semangatnya lagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini, berusaha untuk terus membaca dan merenungkan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih semangat lagi untuk menghidupkan malam-malam yang ada dengan menghidupkannya dengan sholat malam, apalagi menghidupkannya pas dengan malam Lailatul Qadar. Karena Nabi SAW mengatakan, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan melakukan sholat, maka dia melakukannya atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni.
Kemudian yang ketiga, berusaha juga untuk bisa melakukan iktikaf, berdiam beberapa waktu untuk beribadah di masjid, di mana kita niatkan untuk menambah amalan, kita niatkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, kita niatkan untuk lebih konsen dalam ibadah. Kita tinggal di masjid beberapa waktu, setengah jam, 1 jam. Kalau ini adalah iktikaf sunnah, itu dibolehkan. Kemudian yang bisa kita tambah lagi, di akhir-akhir bulan Ramadan, Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Aisyah memperbanyak doa lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Juga amalan yang bisa ditambah lagi, ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali itu menganjurkan setelah separuh dari bulan Ramadan, kalau bisa imam masjid itu membaca doa kunut witir, yaitu membaca doa Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini yang disunahkan diletakkan setelah separuh dari bulan Ramadan berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya adalah sanad yang sahih. Kemudian yang terakhir, ada kewajiban yang mesti kita ingat. Nanti di penghujung bulan Ramadan, di malam Idul Fitri paling terakhir lagi adalah ketika ingin melaksanakan salat Id, tunaikanlah zakat fitrah. Zakat fitrah dengan 1 sok dari makanan pokok nanti dikeluarkan dan disalurkan kepada fakir miskin. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis shaim. Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah. Tujuannya ada 2, yaitu memberi makan kepada orang miskin, kemudian untuk mensucikan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Maka mudah-mudahan dengan amalan-amalan tadi menjadikan penutup yang baik bagi kita di bulan Ramadan ini, dan Ramadan kita menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya, dan Ramadan kita menjadi lebih berkesan, dan kita dapat tutup dengan hadis Nabi SAW tadi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dinilai dari akhirnya. Khutbah yang kedua ini kami ingatkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Siapa yang memperbanyak salawat kepada beliau sekali, maka akan dibalas salawat sebanyak 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah di hari Jumat. Ini juga adalah waktu diperkenankannya doa. Ditambah lagi kita di siang hari sedang menjalankan ibadah siam, ibadah puasa. Waktu tersebut juga adalah waktu terkabulnya doa. Mudah-mudahan Allah memperkenankan setiap doa-doa yang kita panjatkan kesempatan kali ini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha alaika qabilina laha wa atimmaha alaina rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.